Oke, sip. Oke. Sekarang saya share screen. Oke. Oke, sudah muncul ya share screen-nya ya. Ya. Jadi ini topiknya yang akan saya sampaikan. Ini sebetulnya versi sebelumnya pernah disampaikan juga ya di kelas sertifikasi di tahun lalu. Kemudian juga di tahun 2020 juga pernah disampaikan dalam konteks ini ya, student group ya, seperti itu. Nah ini tentu ada update-update terkini pastinya, dan harapannya masih tetap bisa bermanfaat ya pastinya untuk teman-teman semua seperti itu yang dulu barangkali belum sempat mendapatkan materi ini. Oke. Nah ini ya, jadi ada embel-embelnya ya, era digital gitu. Ini adalah era terkini yang sedang kita hadapi saat ini. Pastinya kita sering kenal ya dengan istilah industri 4.0 ya pastinya. Di mana ciri khasnya ya adalah cyber physical system ya, dan orang bilang itu adalah digital, era digital. Apa bedanya dengan era komputerisasi ya atau era IT ya? Let's say revolusi 3.0 ya, yang sudah cukup lama sebetulnya dimulai ketika mulai adanya komputer ya di tahun 70-an seperti itu. Nah, esensinya kenapa digital ya adalah karena adanya ini ya, adanya teknologi terkini yang sering disebut sebagai digitech ya atau emerging technology, sering juga disebut sebagai SMACIT misalnya ya singkatannya, walaupun sebetulnya teknologinya terus berkembang ya. SMACIT sendiri singkatan ya dari sosial media, analitik ya. Kemudian juga ada cloud computing ya, kemudian cloud infrastructure juga, kemudian juga ada Internet of Things misalnya. Kemudian yang terkini juga ada blockchain ya, apalagi ya, artificial intelligence dan kawan-kawannya ya. Termasuk juga robotic process automation misalnya. Nah, itu adalah teknologi-teknologi terkini ya yang memang sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi berbagai organisasi ya, terutama organisasi-organisasi yang kita sering sebut sebagai organisasi incumbent ya. Incumbent ini artinya organisasi-organisasi lama ya yang notabene banyaknya mengandalkan brick and mortar ya, jadi lebih mengandalkan physical connection ya untuk bisa meraih ya konsumennya ataupun untuk bisa memfasilitasi stakeholdernya gitu ya. Nah, sekarang seiring dengan adanya digital ya, perangkat-perangkat menjadi semakin kecil ya, kemudian juga menjadi semakin smart ya, makanya istilahnya smart gadget gitu ya, smart apa, smart apa, smart apa, semua interconnected satu sama lain gitu ya. Nah, digitized, connected, smart ya, kemudian terdesentralisasi gitu. Nah, ini ya satu fenomena terkini ya yang sering dibungkus dengan istilah buzzword 4.0 ya, atau juga disebut sebagai era digital seperti itu. Nah, ini konsekuensi logisnya ketika apa ya, stakeholder semakin perilakunya semakin digital gitu ya, tentu tuntutannya juga semakin kencang gitu ya untuk mendapatkan layanan-layanan digital. Pengennya serba instan ya, pengennya tinggal buka handphone masing-masing ya, semua ada di sana gitu ya. Pengennya tidak perlu lagi pakai uang cash gitu ya. Kalau ada apa-apa pembelian, transaksi, kita tinggal klik sana klik sini udah ya selesai. Mau belanja kayak, mau transfer uang kayak, mau apapun itu bisa diselesaikan dengan ini ya, handphone di genggaman tangan. Nah, itulah era digital ya.
Nah, itu yang sangat mendisrupsi, ya, sangat mendisrupsi organisasi, terutama juga perusahaan-perusahaan ya yang tadinya belum terlalu digital seperti itu, gitu. Even bahkan ya perusahaan-perusahaan yang sudah berbasis IT sekalipun, ya, seperti perbankan misalnya ya, asuransi, kemudian bursa saham dan segala macam ya, industri finansial lah, let's say ya, sebagai industri yang paling menyerap teknologi gitu ya. Itu juga sangat terdisrupsi ya dengan adanya teknologi digital ya, dengan adanya fintech ya, insurtech dan segala macam gitu. Nah ini ya teman-teman ya, bahwa digitalisasi ini luar biasa ya, sehingga mendesak ya organisasi untuk melaksanakan yang namanya transformasi digital gitu. Nah kita lihat ya apa itu transformasi digital. Ini ada satu video ya, walaupun sudah agak lama ya, dari Leonhard, seorang strategis worldwide ya yang terkenal. Dia Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here.
Nah, itu dia ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya bahwa transformasi digital ini memang merupakan satu fenomena terkini ya, terutama untuk organisasi baik itu perusahaan ataupun juga public sector gitu ya, yang memang notabene terdisrupsi oleh adanya teknologi terkini ya, teknologi emerging ini. Tadi kita lihat ya bahwa sebetulnya memang manusia menjadi semakin terdesak ya. Terdesaknya kenapa? Karena semakin banyak ya proses-proses yang terotomasi dan terdigitalisasi, sehingga peranan-peranan manusia akan banyak bergeser gitu. Paling gampangnya kita lihat misalnya di jalan tol gitu ya, di mana tadinya kan pasti selalu ada ini ya, tellernya lah gitu ya yang jaga di sana gitu. Tapi makin ke sini makin otomatis pastinya. Banyak lagi contoh yang lain ya, di mana hal-hal yang bisa digantikan ya, proses-proses yang manual yang bisa digantikan oleh mesin ya, oleh komputer, oleh teknologi digital, maka SDM akan tergeser dari sana gitu ya. Sehingga tentu pertanyaan besarnya adalah apa nih nilai ya ataupun peranan yang bisa diberikan gitu ya oleh sumber daya manusia terkini gitu. Nah, ini contohnya kan teman-teman semua ya. Teman-teman semua yang sekarang lagi persiapan pastinya ya, persiapan untuk menyelesaikan perkuliahan gitu ya. Lagi pada penelitian TA gitu ya. Kemudian juga mungkin juga ada teman-teman yang baru saja bekerja gitu ya. Kemudian menempati posisi junior di mana tentu banyak hal yang perlu dipelajari ke depannya seperti itu gitu. Nah, ini satu hal yang menarik pastinya ya, apa yang bisa kita cari ya, bisa kita kejar gitu ya, yang notabene tidak bisa diganti oleh mesin gitu. Nah, pasti ke arah sana ininya ya, trennya ya. Kita harus mencari positioning kita, bargaining value kita tuh ada di mana. Dan itu akan balik ya kepada satu istilah yang namanya inovasi. Kita harus pinter-pinter ya mencari celah. Perusahaan, organisasi juga harus pinter-pinter untuk mencari peluang-peluang baru ya. Bahkan sering diistilahkan dengan new business model ya. Harus kreatif, harus inovatif untuk mencari peluang-peluang terkini dengan pemanfaatan teknologi emerging, teknologi digital ya, untuk membangun, untuk menerapkan ya bisnis model baru seperti itu. Oke ya, itu kurang lebih ya terkait dengan transformasi digital. Kita lihat ya, ada beberapa definisi, ada beberapa ini ya referensi di sini. Misalnya dari Warner ya, kita melihat bahwa ada emergence dari teknologi digital, kemudian kompetitor juga makin dahsyat ya. Karena sekarang banyak kompetitor-kompetitor yang born digital gitu ya. Dari awalnya startup-startup ini sudah digital ya. Contohnya fintech gitu ya, fintech pembayaran, fintech peminjaman uang misalnya ya. Seperti itu, kredit dan segala macamnya gitu, ataupun asuransi-asuransi digital yang sangat cepat prosesnya ya dalam menyampaikan ataupun merilis produk-produk terbaru mereka seperti itu gitu. Di satu sisi aturannya juga tidak terlalu ketat ke mereka gitu ya, karena mereka adalah bisnis baru, startup ini gitu ya. Kalau belum apa-apa udah dikekang ya dengan peraturan yang ketat, ya dia nggak akan berkembang seperti itu gitu. Nah, di sisi lain itu juga memberikan satu peluang ya bagi mereka untuk bisa bergerak dengan sangat cepat ya, dan menjadi ancaman ya bagi bisnis model lama seperti itu. Makanya bank juga kan sekarang banyak bergeser ke arah bank digital seperti itu. Itu contoh saja ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, apa risiko di balik digital ini gitu. Nah, ini ada satu referensi ya dari ISAKA. ISAKA itu adalah asosiasi profesi ya untuk governance, risk management, dan juga audit assurance ya, dan cyber security. Di mana berdasarkan responden ya, ribuan 7.400 global responden ya dari risk management leaders dan juga audit, dapat kita lihat ya bahwa yang paling tinggi sekarang itu adalah cyber breach ya, resiko terkini gitu. Nah, ini kita
lihat ya fenomenanya sangat jelas, sangat nyata di Indonesia pun banyak kejadiannya ya. Seperti itu gitu. Nah, itulah makanya kita harus hati-hati gitu ya. Di satu sisi munculnya risiko ini juga sebetulnya memberikan peluang pastinya gitu ya kepada profesi-profesi yang baru ya. Anda bisa memfokuskan ya kemampuan Anda, gali ya kompetensi, skills yang tentu nanti perlu ada proses validasinya gitu ya. Nanti kita akan lihat dengan mekanisme apa Anda nanti bisa lebih punya value ya di pasar ya di market. Seperti itu. Kemudian isu yang lain misalnya tentang confidentiality, privacy ya. Banyak terjadi kebocoran data akhir-akhir ini ya. Data KTP gitu ya, data kesehatan gitu. Itu kemarin kan pada bocor seperti itu gitu. Itu sesuatu yang konfidensial ya dan kenapa bisa bocor gitu. Ini tentu membutuhkan ini ya, membutuhkan upaya dari berbagai sisi ya, seperti itu. Tidak hanya dari negara ya, tidak hanya dari regulasi tentunya, dari organisasinya juga tentu harus mengikuti perkembangan terkini dan balik lagi ke orang-orangnya gitu ya, harus update ya dengan kemampuan-kemampuan terkini seperti itu. Kemudian aspek compliance ya, di mana untuk industri-industri yang memang banyak diatur oleh peraturan ya, seperti contoh lagi tadi industri finansial ya, industri telekomunikasi misalnya ya, itu tentu hati-hati ya, perlu lebih hati-hati karena compliance pasti akan lebih ketat ya, seperti itu. Kalau di Eropa saat ini yang paling ketat adalah GDPR ya, itu adalah data protection dan data privacy ini ya regulation. Dan sebetulnya di berbagai negara sudah ada ya. Indonesia aja kemarin terlambat ya, baru setelah banyak kejadian breach akhirnya undang-undang PDP RUU ya, rancangan undang-undang yang sudah sekian lama ya, itu ngendon nggak go terus ya di DPR, akhirnya bisa rilis juga seperti itu. Kemudian aspek lain ya, user access misalnya ya. Nah, ini kan tentu harus diamankan. Kemudian insiden-insiden jika terjadi seperti apa penanganannya gitu ya, gimana supaya preventif jangan sampai terjadi kebocoran. Kemudian kalaupun terjadi satu insiden gitu ya, ataupun bahkan nyampe ke level disaster ya, maka perlu ada kejelasan disaster recovery-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga karena ini breach ya, ketika masuk ke dalam sistem makanya dicari apa? Yang dicari adalah emas hitam gitu ya. Emas hitam itu apa? Adalah data ya teman-teman. Data is the new oil. Makanya data governance dan manajemen itu satu hal yang sangat penting ya untuk kita kuasai betul gitu ya. Jangan sampai standarisasi metadata, master data kita tidak terapkan dengan baik ya, sehingga database development, database operation, database security-nya bermasalah dan akan memudahkan terjadinya ini ya pencurian data dan segala macam seperti itu. Kemudian nah, ketika kita semakin banyak interconnected ya, maka muncul juga ya third party risk di mana kita banyak berhubungan dengan pihak ketiga, maka akan muncul juga resiko ya dari adanya third party ini ya. Ketika organisasi mendatangkan konsultan misalnya ya, ketika organisasi mendatangkan vendor gitu ya. Nah, di situ kan ada akses masuk ya yang diberikan pastinya yang tentu harus dijaga dengan betul gitu ya. Ada non-disclosure agreement gitu ya, ada tidak hanya secara aturan ya dijaga dengan agreement, tapi juga secara preventive controlnya harus masuk ke dalam application level ya, dijagain itu kontrol aksesnya supaya tidak terjadi ataupun tidak diberikan akses yang tidak sesuai ya dengan apa yang seharusnya. Kemudian remote workplace. Nah ini ya, apalagi kan kemarin salah satu faktor utama ya transformasi digital akselerasinya adalah karena adanya COVID ya, adanya pandemi 2 tahun ke belakang ini gitu, sehingga akhirnya berkembanglah ya work from home, bahkan sekarang kan work from anywhere ya, WFA. Kita bisa kerja di mana aja, mau di cafe ya, mau di berbagai tempat sekalipun itu kita bisa terus connected ya, karena memang sinyal udah ada di mana-mana seperti itu gitu. Nah, kemudian termasuk top 10 juga adalah availability-nya gitu ya. Ketersediaan dari solusi-solusi IT dan digital gitu. Karena ketika risiko terjadi, kemudian terjadi insiden, kemudian bisa jadi terjadi disaster ya yang kemudian membuat layanan digitalnya terhenti.
Nah, terinterupsi, nah, maka di situ muncullah availability risk ya. Nah, semakin ini akan bersebanding dengan waktu, itu sebanding dengan kerugiannya ya, karena transaksi itu ada kaitan erat dengan ini ya, satuan waktu gitu. Semakin kita downtime-nya itu semakin besar gitu ya. Nah, detik demi detiknya itu terjadi kerugian seperti itu. Nah, ini makanya ya availability risk-nya ini harus dikawal seperti itu. Itu ya. Kemudian kalau kita tarik ke konteks Indonesia ya, Indonesia ini sangat luas ya. Negara kepulauan 17.500 pulau yang ada di Indonesia ya. Kemudian juga kondisinya rumit ya, terpisahkan oleh lautan. Kemudian juga secara profil resiko juga berada pada ring of fire gitu ya. Indonesia itu ada 3 lempeng yang melewati Indonesia ya, sehingga banyak gunung api di Indonesia ya, banyak terjadi gempa dan segala macam seperti itu gitu. Kemudian juga luasnya dahsyat ya. Indonesia ini kalau kita bentangkan ya, 1/8-nya lingkaran bumi seperti itu gitu ya. Bahkan kalau kita bicara luasan ya, darat dengan lautannya ini lebih luas bahkan dari Eropa Barat sekalipun ya. Kumpulan dari semua negara maju yang ada di Eropa seperti itu gitu. Nah, ini dia ya. Jadi Indonesia ini potensinya besar sekali ya, termasuk juga risikonya. Seperti itu. Oleh karena itu tentu perlu pemahaman yang lebih baik ya untuk bagaimana governance-nya ya, manajemennya lebih baik lagi, menjaga risikonya. Kemudian compliance, audit assurance ya, kaitan erat dengan kontrol-kontrol yang ada ya, salah satunya juga terkait dengan security. Gitu kurang lebih ya. Baik, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut ya. Nah, kalau kita tarik ke IT governance ya, ini kan mata kuliah yang juga mungkin sedang diambil saat ini ya, sedang diambil saat ini. Ini sangat penting ya untuk bisa dipahami betul ya, apa sih peranan ya dari adanya tata kelola untuk mengawal ya digitalisasi bahkan transformasi digital ini seperti itu gitu. Nah, seperti yang kita tahu tadi ya bahwa untuk survive ya perjalanan transformasi digital ini, maka organisasi harus mampu menemukan kembali ya bisnis model barunya gitu ya, yang bisa mengembrace ya teknologi terkini tadi ya sebagai daya saingnya mereka ya, meningkatkan competitive advantage-nya mereka seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan tata kelola IT gitu ya, apa hubungannya? Nah, ini sebetulnya bagian dari tata kelola secara besaran dari organisasi ya, di mana penanggung jawab utamanya adalah pimpinan utama ya, board of director, board of commissioner ya kalau di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian secara definisi juga ada beberapa komponen di dalamnya ya, ada struktur organisasinya seperti apa ya, perlu chief level apa saja misalnya. Kemudian perlu komite seperti apa gitu ya, perlu ada unit-unit apa saja, fungsi-fungsi apa saja ya. Kita kenal kalau bicara struktur itu ada yang namanya 3 lines of defense ya, 3 layer pertahanan. Nah, ini adalah untuk mengawal risiko-risiko tadi ya. Jadi ada yang namanya risk owner ya di layer pertama. Ini yang paling tahu proses bisnisnya masing-masing pastinya gitu ya. Di balik setiap proses bisnis yang dijalankan oleh setiap unit ya, setiap personal yang ada di dalamnya itu pasti ada risiko di baliknya. Gitu ya. Oleh karena itu risk owner ini tentu harus ngawal ya. Nah, biasanya pimpinan yang ada di bisnis unit tersebut itu harus bisa ngelit ya, harus bisa melaksanakan yang namanya CRSA, Control Risk and Self Assessment seperti itu. Nah, tidak hanya ini ya, tidak hanya pengendalian risikonya ya, tapi juga kontrol apa yang diterapkan untuk mengendalikan risiko tersebut. Nah, ini benar-benar harus dikawal ya, even di layer 1 sekalipun sebagai pelaksananya ya. Seperti itu. Kemudian di sisi lain ada yang ngawal ya untuk memantau risikonya apa saja, kemudian mengagregasi di level organisasi dan segala macam. Ini adalah risk manajemennya ya, termasuk juga compliance ya, kepatuhan terhadap regulasi ya, baik peraturan dari luar maupun peraturan kebijakan dari internal ya yang perlu ditegakkan pastinya. Kemudian di layer ketiganya itu ada internal auditor ya. Nah, ini adalah peranan yang tugasnya ya mengawal ya, melihat, mengevaluasi keberjalanan kontrol ya dan kecukupan pengendalian terhadap risiko tersebut gitu ya. Ini peranan yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini gambar dari
ISO ya, standar internasional terkenal ya, di tahun 2008 pertama kali dirilis ya, adalah Corporate Governance of ICT gitu ya. Dimana yang kita lihat ada segitiga di atas ini ya, ini adalah sebetulnya board yang akuntabel ya, pimpinan utama yang akuntabel di sana. Bagaimana menerjemahkan ya adanya tekanan bisnis ya, kemudian kebutuhan bisnis itu, kemudian juga evaluasi ya dari proposal-proposal yang ada, dari manajerial yang ada di kotak di bawahnya ini ya, kemudian juga hasil monitoring terhadap keberjalanan di bawahnya, itu kemudian akan mengarahkan ya, mengarahkan manajer dan staf operasional di bawahnya gitu ya, untuk bisa menuju kepada pencapaian tujuannya gitu ya. Nah, dengan cara apa gitu. Nah, ada dua biasanya ya, yaitu dengan menyiapkan ya rencana yang baik ya, rencana di level strategik yang nanti akan diturunkan lebih lanjut ya. Rencana level strategik itu misalnya ada strategic plan organisasi diturunkan menjadi IT strategic planning, atau bahkan sekarang terkenal dengan istilah digital strategy gitu ya. Kemudian ini akan diterjemahkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan ya, kalau di perusahaan itu ada namanya RKA, RKAP gitu ya, rencana kerja anggaran dan perusahaan. Kemudian ini akan diterjemahkan lebih lanjut ya menjadi project plan ya, sesuatu yang kalian udah pelajari juga ya, di teman-teman pelajari di project management mata kuliah ini. Seperti itu gitu. Nah, dari sini terjadilah yang namanya alignment ya, penyelarasan dari level strategik ya yang dikeluarkan oleh board sampai ke level manajerial bisnis, manajerial IT ya, dalam menjalankan proses bisnis masing-masing yang notabene tadi ya harus bisa men-trigger munculnya proses bisnis baru ya, dengan adanya teknologi emerging tadi seperti itu. Kemudian untuk ngawal ya keberjalanan rencana ini tentu perlu ada standar kinerja ya, perlu ada pengukuran ya, standar-standar pengukuran yang kita sering sebut sebagai KPI ya, performance indicator. Ya, kemudian juga tentu perlu dikawal ya dengan adanya peraturan-peraturan internal ya yang sudah mengakomodir adanya regulasi ya dari luar, dari regulator, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan untuk mengawal ya risiko ya, pengendaliannya seperti apa dengan kontrolnya seperti apa gitu ya, sehingga muncullah kebijakan-kebijakan di level internal gitu ya. Ya tentu ini juga sama harus diselaraskan ya, akan diturunkan menjadi standar, akan diturunkan menjadi prosedur-prosedur ya, tahapan-tahapannya seperti apa yang harus disahkan gitu ya, menjadi SOP-SOP. Bahkan juga berdasarkan pendekatan standar internasional ya, yang biasa kalian pelajari juga ya di beberapa mata kuliah, itu ada yang namanya ISO ya ataupun SNI kalau yang versi Indonesianya. Itu akan ini ya, akan sampai ke level teknis sekalipun ya, yang dinamakan sebagai working instruction ya, itu petunjuk kerja ya, juknis ya, petunjuk teknis seperti itu. Nah, esensinya itu adalah untuk menjalankan proses bisnis gitu ya, dibantu dengan adanya solusi IT dan digital tadi gitu ya. Nah, ketika kita menjalankan ataupun membangun aset-aset IT dan digital, maka tentu akan ada manajemen proyek ya yang sebelah kiri ini. Ya, manajemen proyek yang dijalankan gitu ya. Ada apa? Ada project initiation ya, kemudian juga ada project planning ya, sampai ke project closing ya. Apa yang kalian pelajarin kan ya di manajemen proyek sistem informasi seperti itu. Sampai nanti bisa menghasilkan ya aset-aset IT, baik itu aplikasi maupun infrastruktur di belakangnya ya. Dan itu kemudian dioperasikan gitu ya, untuk membantu ya otomasi dan juga digitalisasi proses bisnis tadi. Seperti itu gitu. Nah, kemudian di sini ada dua istilah ya untuk monitoring ya, ada performance dengan conformance. Nah, performance ini sebetulnya adalah pengawalan kinerja gitu ya, pengukuran kinerja yang dikawal oleh teman-teman dari SDM biasanya ya, dan juga tentunya teman-teman auditor ya, untuk memastikan bahwa kinerja tercapai sesuai dengan rencana. Jadi performance ini kaitannya erat dengan plan yang tadi ya. Di level strategik ada rencana strategik, kemudian ada KPI ya untuk setiap inisiatif strategik tadi. Sampai ke tahapan proyek sekalipun, sampai ke tahapan operasional sekalipun ya, itu pasti ada yang namanya KPI gitu ya, dan itu dikawal performance manajemennya. Kemudian juga ada conformance ya. Conformance ini dekat dengan compliance juga. Ya, artinya apa?
kesesuaian gitu ya dengan peraturan yang ada. Seperti itu. Nah, di sini kan sudah ada policies ya. Policies di mana kita pastikan bahwa proses ini memang berjalan dengan baik gitu ya dengan adanya conformance management. Seperti itu. Sorry. Nah, itu kurang lebih ya, teman-teman. Sekarang kalau kita lihat ini best practice-nya ya, contoh misalnya ada COVID ya. Ada pelajari ini kan ya di mata kuliah tata kelola. Kemudian juga ini ada ini ya referensi terkini ya, contoh misalnya dari asosiasi profesi yang namanya ISAKA tadi gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya tentang asosiasi ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Asosiasi itu biasanya merilis standar-standar ya, referensi-referensi terkini, best practice ya. Dimana Anda perlu bisa membedakan ya, ada standar, ada best practice ya. Kalau standar internasional misalnya ya, SNI atau ISO, itu tujuannya adalah kepatuhan total ya. Dan ada sertifikasinya di balik itu biasanya ya untuk lembaganya seperti itu untuk ruang lingkup tertentu gitu. Nah, sementara kalau kita bicara best practice itu sebetulnya adalah kumpulan ya praktek-praktek terbaik di industri ya di organisasi yang kemudian dikompilasi ya menjadi satu referensi panduan gitu ya guideline. Nah, yang namanya panduan ini sebetulnya perlu diterjemahkan lebih lanjut ya membentuk best practice internal gitu. Ya, makanya di COVID ya, di tata kelola misalnya itu nanti kalian akan belajar ya, teman-teman akan belajar atau mungkin sebagian yang sudah belajar juga pasti aware ya bahwa ada proses untuk melakukan customizing ya, customisasi mana yang cocok untuk saya, mana yang belum saatnya ya. Ada teknik-teknik capability maturity ya untuk mengukur ya seberapa kita sudah cukup matang dan kemudian ada tahapan-tahapan untuk menjangkaunya. Ya, nah tahapan-tahapan ini bisa menjadi target ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian di sini ada produk terkini ya, misalnya kalau dari Saka itu COVID 2019 ya. Ada beberapa buku yang akan jadi referensi gitu ya. Kemudian nanti akan memunculkan tailor ya. Governance-nya seperti apa yang baik gitu ya, yang cocok untuk masing-masing organisasi karena beda-beda. Notabene untuk ngawal apa? Untuk ngawal bisnis ya, teman-teman bisnis dan IT agar betul-betul bisa efektif dan efisien ya dalam upayanya mendukung pencapaian target-target organisasi ya tujuan-tujuan organisasi seperti itu. Nah, ini contoh lebih detail lagi ya kalau kita bicara COVID 2019 ada 40 proses ya di sini baik itu 5 proses yang berlaku untuk governance level ya untuk pimpinan utama baik yang sifatnya untuk manajerial level ya ada 35 proses ya dan ini terbagi menjadi 4 bagian ya. Ada untuk perencanaan pengorganisasian ya, ada di APO ini untuk penyelarasan juga. Ada untuk pengembangan, ada untuk ini ya akuisisi ya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan teknologi gitu ya. Kemudian untuk ini juga ya acquire dan implementation-nya juga seperti itu gitu BHI. Kemudian ada DSS ya, deliver, service and support gitu. Bagaimana aset IT yang sudah dibangun ya, sudah diakuisisi ini bisa dioperasikan dengan baik ya. Seperti itu gitu. Kemudian bisa mendeliver service ya sesuai dengan yang kita biasa namakan SLA ya. Service level agreement gitu ya di mana ada target ya pencapaian service level agreement ini. Seperti itu gitu. Ini yang menjadi KPI ya biasanya ya untuk organisasi. Seperti itu. Peran-peran terkait SLA ini nanti akan memiliki standar baku gitu ya. Nah, saya misalnya pengen mendapatkan email gitu ya ketika memasuki satu organisasi baru. Maka seharusnya sudah ada semacam katalog gitu ya, katalog layanan di mana di dalamnya ada yang namanya SLI ya untuk bisa ini ya untuk bisa mendapatkan layanan yang standarnya seperti apa. Misalnya dalam 2 kali 24 jam maka harus bisa langsung dapat email perusahaan misalnya gitu ya. Kalau lebih berarti provider servicesnya bermasalah gitu ya, tidak berkinerja dengan baik ya. Kalau lebih cepat ya tentu lebih baik. Kemudian kalau kita petakan ya, ini adalah best practice dan juga standar internasional relevan ya. Ada governance level di atas ya, ada COVID-5, COVID-19 sekarang ya. Kemudian juga ada ISO 38500 yang tadi ya untuk corporate governance. Kemudian di level manajemen juga ada manajemen layanan ya.
manajemen layanan, ada manajemen proyek, ada PMBOK ya yang jadi referensi untuk Manpro misalnya. Ada CMMI ya, referensi untuk pengukuran maturity model ya, ini dipakai di berbagai ini ya, di manajemen proyek ada maturity, di COVID ya ada maturity, manajemen layanan juga ada maturity-nya. Seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga belajar enterprise arsitektur kan ya. Nah, di situ kan ada TOGAF untuk bagaimana membangun arsitek ya, arsitektur bisnis, data, ya, aplikasi dan juga infrastruktur seperti itu. Kemudian 31.000 untuk manajemen resiko ya secara korporasi. Kemudian juga ada ini ya, DAMA data management, data governance untuk pengelolaan data. Kemudian ada ini juga ya, manajemen keamanan informasi ya, misalnya ISO dan segala macamnya. Nah, ini banyak ya, banyak referensi yang tentunya ini di level governance dan manajemen ya. Nah, di level teknisnya tentu lebih banyak lagi pastinya ya, bagaimana pengembangan aplikasi yang baik ya, itu ada standar internasionalnya juga ya. Kemudian terkait dengan manajemen keamanan tadi juga sudah ya, terkait dengan operasionalnya seperti apa, terkait dengan pedoman audit misalnya segala macam seperti itu ya. Itu semua ada referensinya. Nah, ini kita kaitkan ya dengan profesi ya. Nah, ketika ada istilah profesi, kemudian memunculkan istilah profesional, ya, kemudian memunculkan istilah asosiasi profesi juga, ya. Kemudian tentu kalau ada asosiasi, ada komunitas, ya, maka biasanya juga akan ada keanggotaan, ya. Nah, keanggotaan asosiasi tersebut seperti itu. Ini yang pendekatan berbasis asosiasi, ya. Nah, nanti juga ada pendekatan yang berbasis vendor, ya. Kita lihat seperti apa gitu. Nah, kalau melihat dari definisi ya, profesi ini adalah kumpulan ya, okupasi, pekerjaan ya dengan skill yang spesial. Seperti itu. Kemudian self regulation ya, kemudian dia punya social order sendiri. Gitu ya. Dia punya code of conduct sendiri, kode etik sendiri seperti itu. Ya. Kode etik untuk ini misalnya untuk di ISAKA ya, misalnya untuk audit ya, kode etik untuk manajer resiko, kode etik untuk manajemen keamanan. Di PMI ya, ada kode etik misalnya untuk manajer proyek, manajemen program ya, manajemen portofolio gitu ya. Nah, kemudian juga untuk ini ya, pengembangan juga pasti ada ya kode etik bagaimana pengembang yang baik ya. Bahkan di pengembangan kan ini yang paling kenceng ya, karena adanya digitalisasi, transformasi digital ini akan terlihat betul ya di sisi pengembangan ya. Yang tadinya pakai SDLC ya, System Development Life Cycle, sekarang sudah menggunakan pendekatan agile dan adaptif ya. Ini udah cukup lama ya, tapi praktek ataupun manifesto ya dari agile ini akhirnya merambah kemana-mana gitu ya. Jadi tidak hanya ada agile system development ya, tekniknya banyak ya, ada Scrum misalnya ya, kemudian juga ada Rapid Application Development misalnya, Extreme Programming dan segala macamnya gitu ya. Nah, kemudian dari sisi manajemen proyeknya juga ada disiplin agile misalnya ya, kemudian PMI juga ada agile practitioner gitu ya, seperti itu gitu. Nah, ini sebetulnya akan dikawal ya oleh adanya yang disebut sebagai profesional ya. Dia punya standar kompetensi, dia punya standar code of conduct, dia punya etika yang berjalan ya, berlaku seperti apa gitu ya. Nah, artinya kan ada aturan main ya. Nah, aturan main ini tentu perlu ada wadahnya gitu ya. Nah, wadahnya inilah yang disebut sebagai asosiasi profesi ya, komunitas ya, yang kemudian berkumpul, bahkan tentu dilegalkan ya, ada wadahnya secara legal ya, menjadi badan hukum ya, minimal menjadi perkumpulan gitu ya, atau bisa jadi bentuknya yayasan atau apapun ya, kalau lebih ke sosial seperti itu, di mana asosiasi menjadi ini ya pengelolanya ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian tujuannya apa gitu ya? Ini standar body ya untuk profesional, dia memfasilitasi rekognisi sosialnya ya. Jadi ada kebanggaan untuk masuk ya ke dalam asosiasi, ada kebanggaan untuk bergabung dengan sesama profesinya, seperti itu gitu ya. Kemudian ada standar kode etik tertentu ya di dalam profesi tersebut gitu ya. Bahkan ada kaitan erat ya dengan yang namanya nanti sertifikasi ya, dan sertifikat, seperti itu sebagai konteks sharing kita kali ini
seperti itu ya, di mana ada semacam prosedur baku ya kalau kita mau mengembangkan, kalau kita mau menjalankan profesi ini gitu ya, seperti itu. Kemudian ada keanggotaannya ya. Nah, di sini ada recognition oleh peer ya, rekan-rekan sejawat. Kemudian juga ada positive attitudes ya untuk bersosialisasi. Kemudian untuk mengupdate kompetensi ya dengan sertifikasi tadi. Kemudian juga ada simbol ya, identitas profesional ya, untuk karir seperti itu gitu. Nah, ini ya, makanya memang penting sekali sebetulnya ya, teman-teman nanti bisa memilih ya sesuai dengan peminatan masing-masing ya, sesuai dengan jalur karir masing-masing, kira-kira mau gabungnya di mana gitu ya. Ada asosiasi untuk masing-masing jenis profesi ya. Tidak hanya di IT kan ya, ini kan berlaku umum ya. Dokter dia punya asosiasi kan gitu ya. Kemudian konstruksi dia punya asosiasi gitu ya. Setiap bidang pekerjaan itu pasti ada asosiasi. Nah, sama halnya dengan di IT ya. IT juga luas ya, dari mulai yang strategik ya seperti GRC dari ISAKA ya. Kemudian ada di level project ya seperti PMI misalnya ya, ataupun juga ada juga yang lain ya untuk yang asosiasi Scrum misalnya ya, dan segala macam seperti itu gitu. Kemudian di pengembangan juga pasti ada ya, infrastruktur juga pasti ada ya, kumpulan komunitasnya seperti itu gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ini contoh saja gitu ya, ini contoh ISAKA ya. ISAKA ini udah cukup tua ya, udah dari tahun 69 muncul ya ISAKA, dulu namanya EDP ya, Electronic Data Processing. Dan dulu profesinya cuma satu ya. Jadi di dalam satu asosiasi itu bisa berkembang variasinya gitu ya, tidak hanya satu profesi yang dinaungi, bisa bermacam-macam ya. Ini satu contoh kasus aja ya. Nah, dulu ISAKA awal mulanya singkatan ya, AS Audit and Control seperti itu. Tapi seiring dengan waktu ya, EDP Auditor ini akhirnya berkembang ya menjadi AS Auditor ya, ganti namanya menjadi ISAKA. Nah, akhirnya ISAKA tidak menjadi singkatan lagi seiring dengan ada profesi manajer resiko ya, ada profesi manajer keamanan gitu ya, ada profesi manajer apalagi ya, manajer IT misalnya ya, governance juga bahkan ada gitu ya, direktur IT juga profesi juga gitu ya. Kemudian ada kaitan erat juga ya dengan yang lain-lain pastinya ya, yang lebih teknis ya, cyber security misalnya. Kemudian bahkan sekarang juga muncul sertifikasi yang lebih ini ya, lebih fundamental ya, seperti itu gitu. Nah, ini ya ada beberapa sertifikasi terkait ya, nanti kita lihat ya. Nah, ini coba kita lihat ya, ada sedikit video ya untuk menjelaskan biasanya tuh ada apa aja sih di dalam asosiasi profesi ya. Jadi ada asosiasi profesi global ya, berlaku di seluruh dunia gitu keanggotaannya gitu ya. Ada yang sifatnya chapter lokalnya ya, ini tuh adalah cabangnya lah ceritanya ya di level negara masing-masing seperti itu gitu. Tapi juga nanti ada ya asosiasinya sifatnya lokal ya, di mana di globalnya nggak ada tapi dia punya di level Indonesianya, di level country-nya gitu. Nah, ini beda-beda ya tentunya seperti itu gitu. Nah, kita lihat sebentar ya. Nah, ini dari ISAKA. Oh, ini dari PMI ya, sorry. Ini dari project management. Mereka punya sharing session biasanya ya. Kemudian juga ada ke universitas, ya, ke profesional. Ada studi group juga untuk persiapan sertifikasi, ya, exam simulation dan segala macamnya. Kemudian juga ini lomba ya, lomba untuk manajemen proyek misalnya ya, seperti itu. Kemudian ada simposium ya, konferensi internasionalnya tiap tahun biasanya ada seperti itu. Kemudian juga ada gatheringnya ya, gathering member, segala macamnya, kenalan di sana ya, networking segala macam seperti itu. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ini contoh ya untuk PMI
gitu. Tadi saya kelewat satu sebetulnya ya. Ada slide juga satu lagi. Nah, dari Isaka juga punya ya. Kalau nggak salah coba kita lihat. Kemana nih ini ya. Oke, ini saya salah klik. Nah, ini ada ya. Nah, ini dari Isaka. Kita coba jalankan. Tahun 91 ya didirikannya. Nah, ini board of director-nya sekarang ya. Nah, ada tim eksekutifnya juga ya ini. Nih, ada Pak Rohman juga di sana ya. Nah, ini komunitas globalnya ya, Isaka itu ada di mana aja, membernya berapa banyak ya, chapternya lebih dari ini ya, satu dari setiap negara seperti itu. Kemudian ini beberapa sertifikasinya ya, Anda bisa lihat sertifikat Isaka. Nanti kita lihat juga ya, dalamannya seperti apa. Kemudian ini membershipnya. Kemudian ini contoh sharing session ya, sharing sessionnya seperti itu. Kemudian tentu juga ada ininya ya, lebih grup ya, kelompok belajarnya seperti apa. Kemudian juga ada konferensinya ya. Nah, ini baru kemarin ya, teman-teman ISG juga kan baru hadir ya kemarin. Ada perwakilan juga di Grex-nya Isaka ya, yang tahun 2022 ya. Kemudian juga ada community-nya ya, community day-nya, jadi semacam ini ya. Session ya. Nah, tentang data pribadi, digitalisasi. Nah, ini ya. Nah, Telkom University juga punya ya afiliasinya. Seperti itu, salah satu group namanya. Punya banyak relasi juga ya dengan pemerintahan, dengan BPK misalnya ya, dengan OJK gitu ya, dengan Bank Indonesia, dengan berbagai regulator ya. Ada relasi ya seperti itu. Nah, itu ya, ini contoh real ya bagaimana organisasi profesi ini punya peranan nyata ya di masyarakat ya, di negara. Contohnya level Indonesia seperti itu. Di globalnya juga pasti ada ya. Contoh misalnya saya pernah diminta untuk bergabung ya di subcommittee ya, jadi komite di global ya. Saya saat itu diamanati untuk menangani region Asia ya, dalam konteks government dan juga regulatory advocacy. Artinya tugasnya itu ya, tugasnya adalah mensosialisasikan best practice standar-standar terkini ya, untuk bagaimana governance yang baik, manajemen yang baik ya, risk management yang baik ya, termasuk audit assurance dan sampai ke security dan segala macamnya ya. Sampai bahkan data privacy juga ada sekarang ya, seperti itu gitu. Nah, itu semua disebarkan ya ke berbagai negara yang ada seperti itu gitu. Baik, itu ya. Kemudian kalau kita bergeser lebih lanjut ya. Nah, ini dari PMI sudah, kemudian nah ini contoh ya, contoh untuk di lokalnya juga ada gitu ya. Ini contoh Ikatan Audit Sistem Informasi seperti itu, di mana ini merupakan organisasi lokal ya. Di level internasionalnya adanya Isaka ya, tapi juga ada organisasi lokal yang dibentuk oleh teman-teman di level Indonesia sendiri. Dan sebetulnya masih banyak juga yang lain ya. Ada Ikatan
apa ya, teknologi informasi, ada IPKIN misalnya ya, ada Aptiknas misalnya, pengusaha teknologi informasi misalnya ya. Kemudian ada cloud computing misalnya ya, ada data ya, ada IADI kalau salah ya. Seperti itu gitu ya, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, ini contoh-contoh ya bahwa asosiasi lokal itu banyak ya. Silakan nanti tentu Anda bergabung sesuai dengan minat dan juga ini ya, jalur karir yang akan ditempuh ya. Seperti itu gitu. Ini contoh ya, contoh kalau kita bicara balik lagi tadi misalnya ISAKA ya, dia punya governance, dia punya assurance audit, dia punya risk, dia punya information security dan juga cyber security ya. Seperti itu. Ini tadi kita sudah lihat ya membernya seperti apa gitu ya, dari berbagai bidang itu ada. Ini juga contoh ya bagaimana manfaat yang bisa diberikan oleh asosiasi profesi ya. Pengembangan diri misalnya ya, personal development, ada library biasanya di mana kita bisa ini ya, bisa akses ya e-book ya. Kemudian jurnal-jurnal profesional gitu ya. Kemudian juga webinar sharing sessionnya ya, virtual seminar, simposia dan segala macam. Kemudian juga ada career center ya. Kemudian kalau mau ngambil sertifikasi juga ada biasanya diskon-diskon pasti untuk membernya gitu ya. Mentoringnya juga ada, conference ya, training, kemudian bookstore ya kalau mau membeli buku-buku terkini yang memang berbayar misalnya ya. Kemudian juga kaitannya dengan riset dan knowledge. Nah, ini berkaitan erat ya dengan teman-teman semua ya. Kalau mau riset terkait dengan bidang tersebut, ya maka kontaklah ya asosiasi profesi terkait gitu. Sehingga biasanya di sana ada ini ya, ada aksesnya ya untuk bisa kenalan ya, networking ya dengan profesi yang sejenis gitu ya, sehingga jadi kesempatan ya untuk jadi sarana objek riset gitu. Nah, boleh nggak saya riset di tempat Bapak misalnya ya, di tempat Ibu seperti itu. Bahkan sangat mungkin kan nanti akan berkembang menjadi karir ya, di mana kalau kita networking, kita kenalan dengan Bapak Ibu yang pengelola perusahaan gitu ya, bahkan beberapa juga mungkin yang punya perusahaannya gitu ya, ownernya. Kemudian ada pimpinan-pimpinannya di sana ya, decision maker-nya, sehingga akan mudah kalau kenal gitu ya. Itu adalah gunanya networking gitu ya. Makanya asosiasi ini penting banget gitu ya. Kemudian akses ya untuk knowledge tadi ya, ada best practice COVID kalau di ISAKA. Misalnya di PMI ada PMBOK terkini ya, PMBOK 7 ya. Seperti itu. Kemudian juga untuk yang agile juga ada ya, ada agile reference ya di disiplin agile misalnya ya. Kalau di yang lain juga ada forum-forum ya, misalnya ada Scrum Master Indonesia misalnya gitu ya. Kemudian forum terkait dengan IT manajemen layanan misalnya juga ada gitu ya, ITIL ya, forum ITSM seperti itu. Kemudian juga forum auditor ya, banyak kita bisa kumpul ya, networking dengan bidang-bidang sejenis. Kemudian leadership ya, membina ini ya, kepemimpinan tentunya gitu ya, dengan berorganisasi ya, makanya bisa gabung dengan ISAKA Student Group ya. Di sini ada Ola juga ya sebagai leader di ISAKA Student Group di TELU ya. TELU ini ISAKA Student Group kedua ya, yang didirikan tahun 2016 yang lalu ya, pas zaman rektornya adalah Prof. Ashari ya. Dan dulu sampai bisa mendatangkan ya Presiden ISAKA ya, dari kebetulan saat itu Jeff ya dari Amerika ya, sampai berkenan datang untuk meresmikan ya adanya ISAKA Student Group TELU seperti itu. Kemudian local chapter-nya juga banyak menyediakan servis-servis sejenis ya, yang tentu konteksnya lokal ya, sehingga nah dari sini kan kita lihat ya, ketika organisasinya global dan juga lokal, maka di lokal kita juga deket ya, di global juga kita punya networking gitu ya, itulah enaknya ya. Bahkan kalau kita kaitkan nanti dengan contoh sertifikasinya ya, misalnya ini ya dari ISAKA ya, ini sangat banyak ya, sangat banyak variasinya ya. Anda yang senangnya dengan audit ada CISA ya, ada untuk keamanan ada CISEN, kemudian ada untuk governance ada CGIT ya, kemudian ada CDPC untuk data privacy, ada series untuk IT risk profesional ya, termasuk spesialisasi untuk cyber security ya, lebih teknis nih ya.
juga ada ya, seperti itu. Nah, ini yang di atas ini jajarannya adalah jajaran yang dinamakan sebagai sertifikasi ya, seperti itu gitu. Nah, apa itu bedanya ya sertifikasi dengan sertifikat? Sertifikasi ini adalah profesi tadi ya, dia punya masa berlaku gitu ya, ada lisensinya ya. Per tahun kita harus terus update ya, karena kalau tidak diupdate nanti akan dilepas ya, kita tidak bisa mempertahankan maintain ya sertifikasi tersebut. Nah, itu namanya sertifikasi profesi ya. Beda lagi dengan yang namanya sertifikat ya. Sertifikat itu mirip seperti ujian kelulusan lah gitu ya. Anda dapat ijazah, maka ini dalam konteks yang lebih kecil, Anda punya sertifikat yang menunjukkan bahwa Anda pernah lulus ya, dan Anda pernah gitu ya memahami ya kompetensi skill tertentu ya. Ada di level knowledge ya, pemahaman, dan ada yang memang juga nyampe ke level praktis ya, seperti itu. Contoh misalnya ada bahkan ini ISAKA punya sertifikat baru ya, misalnya AI ya, untuk knowledge terkait dengan artificial intelligence ya, untuk blockchain, untuk cloud, untuk Internet of Things ya. Nah, ini kalau dikumpulkan menjadi sertifikasi namanya CET ya. Nah, itu. Jadi bisa bertahap ya. Seperti itu. Kemudian ada ITCA ya, di mana di belakangnya juga ada banyak ini ya, ada banyak fundamental knowledge ya. Misalnya pemahaman database, pemahaman programming ya, pemahaman yang lain-lain itu akan berkumpul dalam yang namanya sertifikasi ITCA ya, seperti itu. Kemudian ada sertifikat cyber security audit ya, ada sertifikat cloud audit misalnya, ada sertifikat risk fundamental segala macam. Nah, sertifikat ini cenderung lebih banyak ke testing knowledge ya, jadi menguji pemahaman ya, dan ya salah satu cirinya juga menguji hafalan juga ya, karena banyak definisi-definisi, penjelasan-penjelasan yang nanti akan ditanyakan kembali gitu. Ini menurut Anda, menurut hasil belajar Anda ini apa nih maksudnya? Gitu ya. Itu kalau sertifikat ya. Nah, sementara kalau sertifikasi itu beda ceritanya ya. Kalau sertifikasi itu nanti ada kaitan erat juga dengan praktek kita di lapangan seperti apa gitu ya. Ada semacam referensi menunjukkan bahwa kita memang berpengalaman di bidang itu berapa lama gitu ya. Biasanya sih butuh sekitar 4 tahun, 5 tahun pengalaman ya, baru bisa nanti mendapatkan sertifikasi ini. Gitu ya. Makanya tidak mudah ya, untuk yang di level atas ini tidak mudah. Sementara bagi teman-teman ya yang masih di tahapan menjelang kelulusan ya, ataupun tahapan junior ya, junior staff ya di perusahaan, maka cocoknya yang associate level yang di bawah ini gitu ya, yang sertifikat level. Gitu, dimana yang dites biasanya lebih banyak ke knowledge ya. Sementara kalau yang bicara skills itu lebih banyak di atas ya. Seperti itu gitu. Nah, ISAKA banyak dapat penghargaan ya, sertifikatnya termasuk banyak yang top 10 di dunia ya. Nah, itu kalau dari asosiasi profesi ya, dari PMI juga ada project manager profesional, program manager, portfolio manager ya, agile practitioner misalnya ya, disiplin agile gitu. Dan banyak lagi variasi yang lain ya, untuk risk misalnya, untuk scheduling dan segala macam gitu. Untuk di level sertifikatnya juga ada ya. Nah, ada yang namanya CAPM ya, Certified Associate Project Manager misalnya, itu bisa Anda dapatkan juga gitu ya, mirip seperti COBIT Foundation ya, Cyber Security Foundation, kemudian ITIL Foundation ya, TOGA Foundation misalnya, sedang dengan arsitektur gitu ya. Nah, itu yang basisnya asosiasi profesi. Kemudian tidak hanya yang berbasis profesi ya, ada juga yang berbasisnya vendor gitu ya. Nah, vendor ini bermula dari alat ya, dari produk yang dia keluarkan ya. Contoh misalnya Microsoft ya. Dia punya produk Microsoft Office, maka ada sertifikasi terkait Microsoft Office ya. Ini mungkin lebih cocoknya disebut sertifikat saja gitu ya, karena lebih banyak knowledge sih sebetulnya gitu ya. Nah, memang pada beberapa tahapan di paling akhir juga sama, ada sertifikasinya ya, di mana di situ ada ujian prakteknya gitu ya, untuk menguji skillnya seperti apa gitu. Ada berbagai macam variasi ya di sini, misalnya ada MTA ya, Microsoft Technology Associate, kemudian jalurnya macam-macam juga untuk yang Microsoft Office, spesialis juga ada ya. Ada expert bahkan sampai ke level master ya, ini juga bertahap seperti itu gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, dari level basic ya, kemudian expert, kemudian sampai ke level master ya.
Kemudian untuk yang di level teknologi ya, ada yang namanya untuk solution ya, ada MCSA ya. MCSA untuk associate-nya gitu ya. Nah, Anda bisa nih untuk teman-teman sistem development misalnya itu bisa mengarah ke sini. Ya, ada MTA-nya ya, Microsoft Technology Associate-nya nanti akan bergeser ya ke MCSA naik level, akan bergeser lebih lanjut ke MCSA ya sebagai yang paling advance ya, solution developer. Kemudian misalnya ada di sini Certificate Solution Associate ya. Ada Solution Expert juga di sini gitu ya. Kemudian dan banyak variasi yang lain lah kurang lebih gitu ya. Seperti itu. Dia punya academic versionnya juga ya untuk teman-teman di ini ya di bisa ke arah infrastrukturnya juga, data science juga ada dia ya seperti itu gitu. Nah ini beberapa sertifikat terkaitnya ya. Associate, Expert, Developer ya untuk ini akademik. Kemudian kalau bicara infrastruktur ya, kalau Microsoft kan lebih banyak ke software ya. Nah ini untuk infrastruktur contoh lah ya, ambil salah satu saja, Cisco misalnya. Yang lain juga ada ya, ada Microtik, ada Juniper, masing-masing punya jalur sertifikasinya ya. Nah ini vendor produk juga ya, jadi dia punya produk ya, Cisco dan kawan-kawan gitu ya. Dia punya sertifikat dan sertifikasi terkait. Sama dibuat biasanya berlevel ya, untuk entry point ya, cocok untuk teman-teman di universitas maupun juga junior staff gitu ya. Nah, Anda bisa ambil ini. Nah, ini lihat jalurnya ya. Ada yang namanya CCNA ya, Certified Network Associate. Ada untuk desain ya, CCDA, ada untuk network ya, wireless, ada untuk security, ada untuk routing and switching ya, ada untuk collaboration, ada untuk data center, ada untuk cloud ya, dan ada untuk service provider ya. Nah, ini level middle-nya mediumnya ya. Ada P biasanya sebutnya professional, ada level associate ya, ada entry level, ada CCNT ya. Ini kulitnya sajalah ceritanya gitu ya. Seperti itu sampai ke level expert gitu ya. Nah, ini ya. Jadi masing-masing punya jalur sendiri-sendiri ya. Seperti itu. Tergantung Anda di mana ya peminatannya, mau ngambil karirnya di mana dalam konteks IT dan digital ya. Silakan bisa dipilih ya. Itulah kenapa adanya mata kuliah ini ya, pelatihan dan sertifikasi ya, yang mewajibkan untuk bisa mendapatkan satu sertifikat atau sertifikasi gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena memang sangat penting ya untuk nanti menjadi referensi untuk rekrutmen ya. Seperti itu. Kalau ijazah ya, kalau IPK semua orang juga punya gitu ya kalau lulus dari kuliah S1 misalnya gitu ya. Tapi apa yang membedakan Anda ya dengan yang lain? Nah, ini competitive advantage-nya ya dengan memiliki sertifikat dan sertifikasi gitu ya, sehingga punya nilai lebih ya, membuat Anda punya lebih banyak chance gitu ya, peluang untuk bisa direkrut ya pada posisi yang memang Anda sukai. Itu ceritanya ya. Nah, ini contoh ya, survei dengan salary tertinggi ya, ini tahun 2020. Ini terus update sebetulnya ya, cuman saya belum sempat update yang terkini ya. Walaupun tentu ini dalam skala global ya. Biasanya sih yang paling sering dilihat ya. Ini tiap daerah kan pasti punya standar masing-masing ya. Biasanya yang cukup tinggi itu di North America memang ya. Makanya banyak orang ngejar green card ya untuk bisa kerja di sana seperti itu. Contoh lah misalnya ya. Nah, dari Google tuh ada yang paling terkenal ya. Google Cloud Architect misalnya. Karena sekarang kan cloud ini sangat booming ya, sehingga sertifikasinya menjadi terkenal juga ya dari Google ini ya. Dan bahkan dia top paying ya, termasuk yang paling tinggi tuh kalau di tahun 2020 ya. 169 US dollar per tahun tapinya ya. Kalau bicara salary global itu kita ngelihatnya tahunan. Seperti itu. Tinggal dibagi 12 ya, berarti setahun bisa sebulannya bisa dapat lebih dari 100.000 dolar. Ya, 100.000 dolar kalikan 15.000 rupiah ya. Itu berarti sekitar 150-160 juta ya untuk posisi-posisi di kategori teknis ya seperti ini ya, profesional seperti itu gitu. Nah, sementara kalau di Indonesia mungkin gaji setinggi ini adalah gajinya pimpinan utama ya, gajinya perusahaan-perusahaan besar ya. Levelnya juga level manajer tingkat tinggi ya, bahkan mungkin direktur-direktur yang bisa mencapai angka ratusan juta ya. Kalau untuk
entry point ya Indonesia memang di bawah ya, karena memang akan berkaitan erat juga dengan living cost ya, akan berkaitan erat juga dengan tingkat standar UMR yang berlaku lah gitu ya, seperti itu gitu. Karena di Indonesia itu murah meriah gitu ya, currency-nya juga lebih murah ya, sehingga berpengaruh juga terhadap salary yang berlaku gitu. Makanya yang paling enak itu adalah dapat salary dari standar internasional gitu ya, tapi belanjanya di Indonesia gitu ya. Itu ini ya bisa mendapatkan keuntungan dari currency-nya seperti itu gitu. Nah, itu ya rekan-rekan ya, Anda bisa lihat. Nah, misalnya untuk keamanan informasi juga kenceng sekarang ya. Karena ya itu tadi ya, risiko terkait dengan security ini luar biasa ya. Kemudian untuk AWS ya, untuk ini ya, untuk cloud juga ya ini. Kemudian Amazon ya, Amazon ada dari Azure juga biasanya ya. Nih, nah di sebelah kanan kan ada juga dari Azure ya. Nah, ini juga di sebelah kirinya juga ada ya, Azure Administrator. Kemudian kalau dalam konteks ISAKA misalnya ada keamanan, ada risk ya untuk risk and information control. Kenapa? Karena risiko semakin tinggi terkait dengan cyber dan digital ya. Seperti itu gitu, sehingga profesi dan sertifikasi terkait dengan risk ini menjadi semakin mahal. Kemudian juga project management ya. Kenapa? Karena banyak project gagal ya. Banyak terjadi digitalisasi gitu ya. Transformasi digital kencang dikejar gitu ya, akselerasi, tapi banyak gagalnya juga gitu ya. Kenapa? Nah, makanya perlu dikawal dengan manajemen proyek yang baik ya. Mau pendekatan tradisional ya, step by step seperti PMBOK ya, atau mau pendekatan agile ya, adaptif seperti disiplin agile-nya PMI misalnya ya, seperti itu gitu. Nah, itu tergantung kan ya, karena kadang ada project yang memang cocoknya untuk agile ya, beberapa project yang sifatnya high risk ya, kemudian closely couple ya, jadi arsitekturnya. Nah, ini Anda juga kan banyak yang sedang dengan arsitektur ya, yang arsitekturnya kurang bisa dipisahkan satu sama lain gitu ya, sehingga mau nggak mau kan harus mengandalkan definisi ya, requirement yang harus clear dulu gitu ya, baru bisa menjalankan proyeknya gitu ya. Nah, itu SDLC ya polanya seperti itu gitu. Nah, sementara sekarang kan trennya sebetulnya agile ya. Bahkan sampai ada dua tim pengembang IT ya. Ada tim yang biasanya basisnya SDLC dan ada yang tim yang basisnya agile ya. Seperti itu. Itu dinamanya bimodal ya. Bimodal atau ambidexter IT. Jadi IT itu untuk yang untuk yang menggunakan standar SDLC ya harus punya juga ya keahlian di sana. Dan apalagi ya semakin berkembang dengan pendekatan agile adaptif ya, juga harus ada ahli-ahlinya ya. Bahkan sekarang kan framework yang paling terkenal ya adalah DevSecOps ya. Kalau dulu kan DevOps ya beberapa tahun yang lalu, bahkan sekarang berkembang jadi DevSecOps. Kenapa? Karena pengembangan yang cepat itu harus dikawal ya, mampu diimbangi oleh operasional yang juga agile, yang lincah. Gitu ya. Sehingga kalau ada insiden bisa dengan cepat ditutup gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa pengembangan dengan operasional itu tidak boleh terlepas dari security, karena security itu harus by design gitu ya, sehingga DevSecOps jadinya ya. Kerjasama nih menjadi cross functional collaboration ya. Jangan masing-masing ya kerja masing-masing gitu, tapi harus kolaboratif sifatnya. Nah, ini perkembangan terkini ya dengan cross functional collaboration tadi. Kemudian yang lain ya, CISA juga karena memang kenceng ya, banyak terjadi insiden sehingga tentu perlu dikawal oleh auditor yang handal juga gitu ya, agar bisa menemukan ya kerentanan-kerentanan yang ada ya, seperti itu. Kemudian VMware ya untuk virtual machine ya, seperti itu gitu. Kemudian pendekatannya kan ada yang pendekatan platform ya, banyak kan ya, ada yang pendekatan services ya, seperti itu gitu. Makanya banyak belajarlah ke arah sana ya, microservices dan segala macam ya. Nah, karena sekarang memang trennya ke sana gitu ya. Kemudian IT Foundation juga ini ya termasuk yang populer ya. Kemudian Citrix ya, virtualisasi ya, routing and switching juga tentunya masih ya. Seperti itu gitu. Kalau di sebelah kanan ya, ini dia Latin Amerika ya, ada JCDA. Seperti itu gitu.
Nah, ini beda ya, coba Anda lihat ya. Kalau di US dollar kan ya cenderung lebih rendah ya. Nah, ini kenapa? Karena Amerika Latin itu mirip kayak Asia ya. Dia juga banyak negara berkembangnya. Nah, negara berkembang yang cenderung juga karirnya juga dan juga salarinya ya belum terlalu high ini juga ya, high pay juga ya, karena menyesuaikan dengan kondisi di negaranya masing-masing ya. Cenderung relatif masih murah ya kalau di negara-negara yang berkembang ya. Living cost masih murah gitu ya. Ya ujung-ujungnya juga salarinya juga nggak terlalu tinggi, menyesuaikan. Oke. Beda kalau kita masuk ke negara maju, cenderung karena dia sudah segala macam serba maju ya, kemudian juga pajaknya tinggi juga gitu ya, sehingga membuat juga ini ya salary jadi lebih tinggi. Sebetulnya kalau kita tinggal di sana dengan apa salary segini bisa jadi biasa-biasa saja gitu ya, seperti itu gitu. Apa tingkat kehidupannya yang kita dapatkan ya segitu-segitu juga gitu ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi negaranya. Baik ya, ini hampir selesai ya, hampir selesai sharing session kita. Nanti silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya bisa ditanyakan di belakang. Nah, ini kalau di Eropa ya, di Eropa juga lumayan tinggi, tapi masih kalah ya dengan North Amerika. Jadi silakan kalau Anda tertarik mau main ke Eropa, lumayan ya, apalagi ke North Amerika ya. Sangat tinggi bayarannya. Kemudian Asia Pasifik ya. Nah, Asia Pasifik sebetulnya kalau kita melihat ya, dia relatif lebih tinggi bahkan dibanding ini ya, Amerika Latin ya. Kita bisa lihat di sini Amerika Latin. Nih ya, nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan itu kan di regional ya, di benua levelnya gitu. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia juga sama ya. Indonesia sudah berkembang juga ya. Kalau kita lihat ya, ini kebutuhan proyek nih ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, Anda bisa lihat bahwa oh ternyata memang ini ya kencang nih ya. Misalnya ketika dibutuhkan project manager posisinya ya. Ini konteksnya IT governance management ya. Mandatorinya apa? Dia perlu CGIT atau COVID-5 misalnya ya. Kemudian opsionalnya apa gitu ya. Pengalaman minimalnya berapa tahun ya. Kemudian pernah berpengalaman dalam hal apa. Nah, ini contoh real ya bagaimana project ya terkait dengan konteks konsultansi sih ya ini ya karena saya kan punya perusahaan ya dan ini kemarin pernah diundang ya untuk dan memang yang mengerjakan tim saya juga di sini ya di Bank Indonesia untuk mengupdate ya semua peraturan terkait dengan IT-nya mereka seperti itu gitu. Nah, kemudian konsultan enterprise arsitektur, konsultan software development, ya, konsultan service management, semuanya dibutuhkan. Ya. Jadi semua yang Anda lihat di ISO 38500 tadi itu sebetulnya dibutuhkan. Ya. Ada untuk yang konteks risknya, ada yang konteks arsitekturnya, ada konteks pengembangannya, konteks operasionalnya, gitu ya. Semua ada profesinya masing-masing, semua ada standar sertifikat dan sertifikasinya masing-masing. Ya. Jadi no worries, semua peminatan itu pasti ada value-nya gitu ya dimanapun Anda berada. Yang penting Anda punya nilai tawar ya dengan punya sertifikat dan sertifikasi. Jangan sampai nol gitu. Ya, contoh real di Indonesia ya. Nah, contoh ya. Security-nya juga dibutuhkan ya. Junior konsultannya dibutuhkan gitu ya di sini. Nah, memang tidak mudah ya karena pasti butuh pengalaman dan segala macam sehingga ya untuk yang baru gabung ya nebeng-nebeng dulu ya di proyek-proyek yang ada sampai punya tahun yang cukup ya untuk bisa untuk bisa kalau sertifikat bisa dapat biasanya ya tapi sertifikasi yang nggak mudah ya ada yang syaratnya 3 tahun ada yang syaratnya 4 tahun syaratnya 5 tahun gitu ya tidak hanya untuk mendapatkan sertifikasi tapi juga untuk mendapatkan pekerjaan ya juga biasanya ada syarat tahunnya minimal udah pengalaman berapa tahun gitu nah itu ya makanya. Oke. Nah, minimal belajar dulu di technical writer ya. Jadi pengalaman yang dibutuhkan tidak terlalu banyak ya. Anda bisa terjun langsung di sana ya. Membantu menulis prosedur, SOP misalnya ya. Kalau dalam konteks governance management seperti itu. Oke ya, itu kurang lebih untuk real kebutuhan sertifikasi ya. Seperti itu. Nah, gimana nih salary di Indonesia ya? Ini tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu datanya dari Robert Walters ya, Anda bisa download yang terkini ya. Seperti itu. Nah, di sini bisa jadi referensi ya untuk posisi-posisi tertentu gitu. Ada yang posisinya di level manajerial ya, ada yang posisinya di level teknikal ya.
Seperti itu gitu. Nah, tentu tidak mudah untuk bisa langsung ke manajerial ya, pasti itu sifatnya bertahap gitu ya. Nah, Anda untuk yang pertama kali apply ya tentu harus nyari yang lebih teknikal biasanya. Kalau mau yang lebih strategik ya, taktikal, gabungnya dengan perusahaan konsultan gitu ya. Seperti itu gitu. Sementara kalau yang mau ke perusahaan besar ya, perusahaan BUMN, perusahaan swasta, misalnya atau ke pemerintahan juga bisa gitu ya. Cuman pemerintahan termasuk yang paling kecil ya kalau bicara skala salary ya. Seperti itu gitu. Nah, Anda lihat ya ini juga sama ya. Range-nya ini tahunan ya. Nah, tahunannya kan memang kalau dibandingkan dengan yang tadi ya relatif lebih kecil pastinya karena nilai tukar Indonesia ya, nilai tukar rupiah dengan dolar juga kan memang jomplangnya lumayan gitu ya. Di sini sangat murah, di sana sangat mahal gitu ya. Nah, berdampak juga kepada salarinya gitu ya. Kalau bekerjanya di sini ya salarinya standar Indonesia. Nah, even manajer-manajer head-head ini ya ya nggak lebih dari segini gitu ya, 400 sampai 600 ya, tinggal dibagi 12 ya. Berarti 600 kalau dibagi 12 kan gitu ya, sekitar 50-40 dapat lah gitu ya kalau untuk level manager. Tapi ini yang paling atasnya gitu ya. Jangan ini duluan gitu ya. Ya, Anda harus lihat kalau di level entry-nya di mana. Untuk level chief ya bahkan bisa sampai segini ya. Chief IT, chief teknologi itu bisa sampai 1 miliar lebih ya, 1 sampai 2 miliar ya per tahunnya. Ya, dibagi dari 12 kan tuh nyampe juga tuh 100 juta lebih gitu ya. Seperti itu. Data scientist juga lagi kenceng ya, lagi ramai bisa sampai 750 juta per tahun gitu ya. Nah, ini ya engineering ya, arsitek ada di sini. Director, developer juga ada di sini ya. Anda bisa lihat ya. Memang termasuk yang agak besar ya, developer ini ya. Bahkan beberapa sebanding dengan level manajerial ya. Karena kan ini sebetulnya lebih ke kemampuan ya, keahlian ya dalam pengembangan. Sistem engineer lebih rendah ya, seperti itu. Nah, operasional juga cenderung lebih rendah ya, seperti itu. Kenapa? Karena skillnya kan lebih mudah untuk bisa didapatkan ya, seperti itu. Bahkan beberapa yang sifatnya operasional itu kan sebetulnya sudah diganti oleh mesin gitu ya, sehingga ya Anda harus nyari profesi-profesi yang memang tidak bisa diganti oleh mesin ya. Nah, ini yang muncul ini gitu ya, untuk manajemennya, untuk developernya, untuk engineer-nya gitu ya. Sementara yang operasional itu udah banyak digantikan oleh teknologi ya, seperti itu. Baik ya. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman sharing yang ingin saya sampaikan di meeting kita ya. Dipersilakan ya jika ada pertanyaan, monggo. Silakan, ada yang mau diskusi? Anugrah, silakan Anugrah. Ada ya, ada hal baru yang didapatkan, ada yang masih jadi pertanyaan kira-kira? Ola, ada pertanyaan, Ola? Pak, izin bertanya. Oke, siapa nih? Oh, Michael, Pak. Michael Tapi ya, Michael. mungkin agak di luar pembahasan ini nggak apa-apa, Pak? Ya, silakan. Kalau ini Pak, apa namanya? Presiden direktur kira-kira income-nya berapa ya Pak per tahun? Yang jelas kan pasti posisi tertinggi ya, kalau CEO gitu ya. Dan akan tergantung dari perusahaannya pastinya gitu ya. Perusahaan sendiri kan juga dari kecil ke besar juga ada gitu. Even bahkan kalau Anda buat sendiri perusahaan kan juga presiden direktur ya, Michael ya. Iya, betul. Iya, jadi Anda misalnya nyambil jalurnya entrepreneurship ya. Anda paling cepat tuh jadi ini board of director ya. Kenapa? Karena tinggal bermodalkan 10 juta rupiah misalnya ya, 6 juta sampai 10 juta Anda udah bisa bikin perusahaan sebetulnya ya. Tinggal datang ke notaris ya, siapa menjadi CEO ya, Michael jadi CEO misalnya ya. Dibantu oleh Amira misalnya dia menjadi ininya CTO-nya, siapa jadi chief apanya lagi gitu ya. Siapa yang pegang HR, siapa yang pegang operasional, yang keuangan segala macam. Nah, itu nggak bisa tuh ya.
dengan modal dana segitu. Tapi kan pertanyaan besarnya adalah bisnis model apa yang mau dijalanin ya, mau jualan apa kan gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi variatif banget ya, Michael ya. Kalau untuk di level perusahaan besar BUMN, Anda bisa lihat langsung tuh, bahkan terbuka gajinya ya. Skalanya puluhan juta sampai ratusan juta per tahunnya ya. BUMN yang besar ya, kayak Telkom, Telkomsel yang kaya gitu ya, itu pasti juga besar salarinya gitu ya. Tapi kalau yang BUMN kecil, kalau BUMN gitu ya, akan mengikuti pastinya ya, sesuai dengan nilai dari si bisnisnya itu sendiri gitu ya, seperti itu. Tapi yang jelas memang kalau kita bicara konteks IT dan digital ya, kalau dibandingkan profesi yang lain, bikin iri sebetulnya ya. Kenapa? Karena IT dan digital ini dibutuhkan di berbagai bidang ya, mau bidangnya apapun ya, apalagi kalau memang sangat tergantung dengan IT ya, seperti financial industry, itu kan IT banget ya. Kalau nggak pakai IT tewas mereka gitu ya. Nah, beda dengan misalnya konstruksi ya, kemudian apalagi ya, yang banyak manualnya lah gitu ya, banyak fisikalnya gitu. Perusahaan-perusahaan yang lebih manual. Nah, tentu IT-nya juga pasti dibutuhkan, tetap dibutuhkan ya. Cuman memang mungkin kalau dibandingkan dengan yang teman-teman di financial industry akan beda ya daya tawaran. Bisa jadi unit IT-nya juga agak di bawah gitu ya, karena belum governance-nya belum cukup mature ya. Sementara kalau di level financial industry ya, bank aja misalnya, itu bahkan ada CIO ya, ada CTO, udah posisinya paling atas gitu ya, berada di jajaran board of director. Karena belum tentu ya, kalau perusahaan-perusahaan kecil kadang-kadang bahkan orang IT-nya orang cabutan gitu ya. Seperti itu kalau perusahaan startup segala macam ya, nggak ada tuh tim IT-nya ya, dia pakai produk aja. Ya, kalau mau bikin sistem ya dia nyewa ya software developer bikin sistem, atau bahkan ya tinggal beli yang baru tinggal di custom gitu ya. Seperti itu. Biasanya ya nggak jauh-jauh dari software accounting ya untuk pembukuan yang baik, laporan keuangan, atau misalnya untuk mengelola SDM ya, seperti itu gitu. Nah, nanti seiring dengan perusahaannya makin besar ya, dari perusahaan SME istilahnya ya, Michael ya, UKM levelnya ya, usaha kecil menengah, ya terus jumlah personilnya masih di bawah 50 lah gitu ya, itu masuk kategorinya UKM. Kemudian nanti akan terus berkembang ya, sampai bisa menjadi perusahaan yang besar ya, kategorinya misalnya udah di atas 250 itu udah perusahaan besar ya. Seperti itu. Tapi kalau bicara perusahaan-perusahaan level nasional gitu ya, ya bisa sangat besar ya. Pegawainya lihat aja ya. Contoh misalnya bank yang terbesar di Indonesia ya, Bank BRI ya, itu asetnya kan paling besar ya. Nah, kemarin sih tersusul oleh Mandiri karena ada akuisisi ya. Seperti itu gitu. Contoh BRI aja bisa sampai 80.000 orang ya pegawainya ya. Itu yang organik ya. Kalau yang kontrak-kontrak itu juga ada ya. Bisa sampai 120.000 tuh kalau dengan yang kontrak gitu ya. Seperti itu contoh real aja ya. Dan IT-nya itu sampai 1.000 orang ya. BRI ini termasuk yang besar IT dan digitalnya ya, sampai 1.000 orang. BECA misalnya ya, sampai 1.200 orang tuh tim IT-nya gitu ya. Nah, sebegitunya ya. Nah, semakin besar organisasinya, semakin dia IT base ya, digital base, maka semakin dibutuhkan ya profesi-profesi IT. BNI misalnya itu sampai 600 orang ya ada. Kalau mau kerja di regulator ya, misalnya join OJK, join Bank Indonesia, itu juga IT-nya kencang ya. Karena dia mengatur finansial industri ya, wajar juga IT-nya kan harus kencang juga. Bisa sampai 200-300 orang tuh ya tim IT-nya ya di organisasinya, seperti itu gitu. Nah, itu ya Michael ya, semoga cukup clear gitu ya, karena pada dasarnya kan relatif ya tadi yang namanya salary itu tergantung dari kita kerjanya di mana dulu gitu. Makanya di sini kan bentuknya range ya. Jadi interval dari yang murahnya berapa sampai yang paling tingginya berapa. Dan itu negotiable juga akan tergantung dari ini ya, daya tawar Anda ya. Nah, kalau yang punya sertifikasi akan lebih mudah untuk nego gitu ya. Dibanding yang nggak punya apa-apa gitu ya, yang punya ijazah doang ya, itu sangat murah ya. Kenapa? Karena ya,
rekrut yang lain juga bisa. Apa nilai Anda ya untuk bisa direkrut seperti itu gitu. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kalau saya terus terang kalau untuk melamar ini ya, karena memang sedari awal sedari mahasiswa juga sudah ini ya, sudah bergerak di entrepreneurship ya. Dulu saya sudah membuat perusahaan ya sejak 15 tahun yang lalu ya, perusahaan. Sampai sekarang masih alhamdulillah masih jalan ya, transforma seperti itu. Dan hampir semua BUMN ya, itu kliennya perusahaan saya gitu ya. Kemudian juga biasanya membuat ini ya, IT master plan ya, blueprint. Kalau untuk di government itu rencana induk SPBI, arsitektur gitu ya. EA itu beneran itu real kepake ya di lapangan ya. Seperti itu. Itu jadi referensi untuk pengembangan sistem ke bawahnya gitu ya. Kemudian juga untuk pengawasan implementasi, untuk audit ya, assessment maturity, itu semua ilmunya kepake ya. Apa yang Anda pelajari di kuliahan itu sebetulnya ya referensinya dari pekerjaan di lapangan ini ya. Nah, dulu saya inisiasi awal ya dengan tim SAG. Kalau dulu kan namanya ada tim EA dan ada tim IT Governance Management ya. Dulu ISM namanya ya. Ada EA, ada ISM, dua lab dulu. Sekarang kan digabung jadi SAG ya. Seperti itu gitu. Kalau di sisi ini ya. Nah, arsitektur, governance, management itu semua ada di sana. Itu kurang lebih ya. Michael, silakan kalau ada lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Ola ya. Oke. Oh, Pak ya. Nyala. Ini Pak, kan mungkin nanti kitanya mau jadi fresh graduate ya Pak. Mungkin Bapak ada rekomendasi nggak Pak, sertifikasi apa yang sebaiknya kita ambil untuk persiapan kerja nantinya? Terus mungkin boleh share sedikit Pak tips and trick buat lulus sertifikasi. Ya. Nah, sertifikat dan sertifikasi itu kan beda ya. Nah, untuk entry point ya, setiap sertifikat itu pasti ada entry point-nya ya. Awalannya masuknya kemana gitu. Nah, tadi beberapa kan sudah muncul juga ya di layar ya. Misalnya kalau yang basisnya vendor ya, misalnya produk Microsoft itu dia punya entry point ya. Cisco juga dia punya entry point seperti itu gitu ya. Kalau konteksnya lebih ke ini ya, ke yang berbasis asosiasi ya, profesi, komunitas tadi ya, juga dia punya tuh level associate ya untuk awalan gitu. Nah, tinggal milih aja kita maunya di bidang apa ya, di jalur apa, di karir apa gitu. Kalau yang senang dengan pengembangan sistem ya kemungkinan besar kan basisnya vendor gitu ya. Basisnya vendor, tinggal pilih Anda senangnya dengan teknologi apa gitu ya. Kalau Anda mau jadi expert di teknologi Microsoft ya pasti ada pasarnya gitu ya. Tadi kan bisa lihat juga ya beberapa sertifikat terkait dengan produk Microsoft misalnya ya. Banyak yang dicari itu adalah ke arah cloud ya. Ke arah cloud, pengembangannya juga pengembangan berbasis cloud ya. Pengembangan yang lebih agile tadi ya dengan pendekatan ini ya, dengan pendekatan rapid tadi. Seperti itu gitu ya. Kemudian kalau bicara arsitektur juga ya, arsitektur yang agile ya, arsitektur yang berbasis microservices itu yang dicari sekarang gitu ya. Orang nggak mau lagi bikin arsitektur yang terlalu kompleks ya dan sulit untuk di apa istilahnya dikejar dengan pendekatan agile ya, seperti itu gitu. Nah itu contohnya gitu. Kemudian yang berbasis asosiasi yang lain kan juga tadi jelas ada ISAKA ya, ada IASA ya, Itabok misalnya ya. Ada yang berbasis untuk data, yang senang data ya, teman-teman EDM misalnya, itu kan ada DAMA ya. DAMA itu biasa bisa dipegang tuh, data governance management ya. Atau yang karena teknisnya kan pasti ada untuk analitik ya. Tergantung produknya biasanya ya. Kalau udah bicara teknis itu nempel ke produk biasanya karena akan spesifik produk. Produknya pakai apa, maka ada sertifikatnya biasanya gitu ya. Kemudian
Untuk infrastruktur juga sama ya, karena infrastruktur itu juga basisnya produk ya, sehingga akan nempel ke produk masing-masing. Tadi yang dicontohkan kan Cisco ya. Cisco juga ada yang ke arah desainnya, ada yang ke arah networknya, ke arah security-nya, kan banyak tuh variasinya ya. Tadi ada berapa? 7 atau 8 ya jalur track-nya ya, seperti itu. Untuk yang di apa lagi ya, SAG, misalnya SAG kan bisa jadi konsultan gitu ya, bisa jadi ke tim resiko ya, bisa ke tim IT compliance misalnya ya, bisa ke tim arsitektur ya. Itu juga sekarang EA udah biasa ya. Dulu sih awal-awal saya pakai TOGAF gitu ya, masih sangat sedikit perusahaan yang bikin arsitektur ya. Tapi seiring dengan diwajibkannya bikin rencana strategik ya, diwajibkannya arsitektur di SPBE misalnya ya, untuk e-government, untuk arsitektur juga di sisi BUMN misalnya ya. Kalau perusahaan swasta sih bebas, terserah dia ya, tergantung pemiliknya senangnya apa ya, direkturnya gitu ya. Nah, dia lebih bebas dibanding perusahaan-perusahaan yang harus governance ya, seperti BUMN maupun pemerintah apalagi gitu ya, government bodies seperti itu. Government pun juga variatif ya, ada yang sudah sangat maju ya, ada yang paling maju itu ini ya, Kementerian Keuangan ya, dia maturity-nya itu paling tinggi biasanya kalau asesmen ya, kan itu total pemerintah di Indonesia itu dari pemerintah pusat ya sampai pemerintah provinsi sampai pemerintah kota dan kabupaten itu ada sekitar 600 lebih ya, 600 plus plus seperti itu gitu. Nah, itu maturity-nya macam-macam ya. Nah, makin jauh dari Jakarta cenderung makin rendah biasanya maturity-nya ya. Seperti itu gitu. Nah, kalau bicara salary, nah biasanya semakin mature IT-nya, jadi digitalnya ya, salary-nya juga dia biasanya makin tinggi juga. Ya, contoh kalau bicara salary ya, bicara government bodies, Kementerian Keuangan paling tinggi ya untuk standar gajinya gitu. Jadi ini mirip profesional aja. Anda gabung dengan Kemenkeu itu elit gitu ya. Seperti itu gitu. Tapi tentu ya menyesuaikan juga pastinya ya dengan daya tawar kita dan segala macam seperti itu gitu. Itu paling olah ya. Kalau bicara bekal sertifikasi, saya pikir wajib ya. Makanya memang sengaja tuh kemarin dimasukkan ya di kurikulum gitu. Anda wajib punya minimal 1 sertifikasi. Kalau nggak punya yang global ya seperti COVID misalnya, yang lokal juga bisa ya. Lokal tentu relatif lebih murah ya. Biasanya sih kalau tahun-tahun sebelumnya banyaknya misalnya ke arah BNSP ya. BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi kan ya, seperti itu gitu. Dia punya manajemen layanan, dia punya arsitek, dia punya pengembang, dia punya juga ya technical support misalnya sama seperti itu. Jadi itu karena dia sertifikasi kompetensi ya, maka ada uji skills-nya juga gitu ya. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa kok yang Coursera kurang ini ya, kurang apa ya istilahnya lebih tidak prioritas gitu ya dibanding yang ada kompetensinya gitu ya. Karena ya Coursera itu kan cenderung online ya, online tidak ada remote proctor sehingga banyak yang meragukan ya hasilnya kecuali kalau memang dia ada mekanisme untuk pada saat pengujian itu memang benar-benar ya steril gitu ya, ada remote proctor ya, memastikan bahwa yang bersangkutan memang paham ya, bahkan yang bagus itu ya yang ada ininya uji prakteknya gitu ya, kelihatan. Jadi bukan teoretikal menghafal buku referensinya aja ya, tapi memang betul-betul punya keahlian di situ gitu ya. Nah itu jadi bekal ya untuk nanti proses rekrutmen gitu, itu harus benar-benar ditunjukkan gitu bahwa saya punya apa. Dan nanti biasanya pada saat rekrutmen ya itu nanti ya itu kan sebatas untuk bisa dipanggil wawancara ya. Nah, nanti pada saat wawancara beda lagi ceritanya ya. Nah, wawancara di awal banyaknya biasanya ke arah teknikal ya. Nanti akan dicek gitu. Kira-kira seperti apa kemampuan teknisnya sesuai dengan jabatan yang dikejar ya, di-apply gitu. Kemudian ya biasanya ujung-ujungnya studi kasus ya. Nih saya punya kasus ini. Coba menurut Anda gimana solusinya gitu ya.
Nah, akan kelihatan tuh kualitas seseorang yang paham dengan yang sekedar di atas kertas gitu ya, ketika diuji dengan studi kasus ya. Seperti itu. Nah, yang direkrut ya biasanya yang cukup paham secara praktisnya gimana penerapannya gitu ya. Nah, itu sih kalau untuk entry point ya, kalau bicara pembekalan menuju ke rekrutmen pekerjaan ya. Dan tadi ya, sertifikat global seperti COVID misalnya ya, ITAL, TOGAF itu akan lebih bisa diterima dibanding yang lokal sih sebetulnya gitu ya. Tetapi ya kalau perusahaannya perusahaan lokal juga ya dengan BNSP juga cukup sebetulnya gitu ya. Kalau Anda pengen mengejar perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit, ya tentu sertifikasi internasional akan lebih punya daya tawar gitu ya. Makanya kemarin kan saya tawarin juga, siapa nih yang mau ikutan COVID gitu ya. Karena biasanya banyak yang memilihnya ini ya sertifikat lokal gitu dengan alasan biaya. Ya memang biayanya lebih murah ya. 1 juta juga bisa dapat ya kalau rame-rame gitu ya, seperti itu gitu. Dan itu pun udah include dengan pelatihan misalnya. Sementara kalau sertifikat global kan ya, COVID ya, minimal kan 175 US dollar ya. Itu kan udah 2 juta sendiri gitu. Tapi ya nilai daya tawarnya lebih gitu ya dibanding BNSP manajemen layanan misalnya. Ya COVID lebih tinggi gitu daya tawarnya. Tidak hanya di Indonesia gitu ya. Kalau Anda misalnya pengen apply-nya ke perusahaan internasional, mereka pasti aware gitu ya. Oh ini ada COVID certified nih gitu ya. Seperti itu. Walaupun ya ujung-ujungnya ini pembuka jalan aja sih sebetulnya ya. Karena akan tergantung ya dari hasil wawancara juga ya seperti apa ininya. Wawancara juga nggak cukup 1 kali ya. Kalau di perusahaan yang makin besar perusahaannya itu wawancaranya bertingkat ya. Dari mulai kepala unitnya ya yang akan merekrut ya, kemudian naik ke kepala yang di atasnya lagi, bahkan bisa sampai level naik ke sampai direktur yang mewawancara gitu ya kalau posisinya strategik gitu ya. Tapi kalau posisinya lebih teknis ya biasanya berhenti di inilah ya pimpinan unitnya ya. Bisa sekali saja di situ juga bisa ya. Kalau yang di level IT tapi lebih sifatnya manajerial bisa jadi kan harus kepada kepala IT juga gitu. Wawancara. Oke ya, Ola mudah-mudahan menjawab ya. Kalau masih ada yang belum clear silakan aja ditanyakan lebih lanjut ya. Udah clear, Kak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Masih ada lagi? Bagi ini ya, bagi yang mau mengambil COVID, Ola nih ya dan tim ISG akan menyelenggarakan studi grup ya. Ya Ola ya, nanti jam berapa Ola? Jam 1 ya? Jam 1, Pak. Ya, jam 1 nanti ada ini ya, ada pengenalan COVID ya. Ini khusus bagi teman-teman yang memang mau serius ambil examnya ya. Seperti itu gitu. Nanti akan difasilitasi dalam konteks ISAKA Student Group ya. Afiliasi dari ISAKA chapter seperti itu gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan pembekalan ya untuk mata kuliah pelatihan dan sertifikasi pastinya gitu ya. Tetapi memang karena budgetnya pasti akan terkuras ya oleh examnya itu sendiri yang memang juga relatif lebih tinggi gitu ya. Makanya ya sifatnya studi grup aja gitu ya. Studi grup, pembekalan ya, nanti belajar mandiri, kemudian diberikan contoh-contoh soal ya, itu nanti akan bisa dilatih ya. Nanti tentukan tanggal ya ujian. Ya ujiannya online dan kalau dari luar kayak gitu itu dari remote proctor ya. Jadi beda seperti kalau dibandingkan dengan Coursera misalnya ya. Kalau ini ada ininya, ada remote proctornya dan itu ketat ya. Kita harus berada pada lokasi yang aman ya, steril, tidak ada orang lain, meja, kursi dan sekitarnya aman, tidak ada alat komunikasi ya. Kemudian juga identitas benar-benar dikawal gitu ya, tidak boleh ada joki ya segala macam. Kemudian juga tidak mudah untuk bisa ke belakang ya. Kalau misalnya pas lagi ujian pengen ke belakang susah juga tuh. Gitu ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan juga ya. Seperti itu.
Baik, mungkin kalau nggak ada pertanyaan ya, kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu. Silakan bagi Anda yang mau mengambil COVID ya, exam COVID Foundation 2019. Nanti bisa gabung juga di link yang sudah disebar oleh Ola ya dan tim ISG. Seperti itu gitu. Apalagi yang memang risetnya ya yang bareng dengan saya, misalnya yang memang konteksnya tata kelola, transformasi digital, ini sebetulnya sangat ini banget ya, sangat relevan banget untuk bisa ngambil COVID ya. Kalau nggak ngambil agak ketinggalan tuh nanti ya ngejar pemahamannya ya, seperti itu gitu. Walaupun tidak pakai COVID ya, karena kan penelitian ya, penelitian ada yang pakai praktikal, ada yang sifatnya ini ya, ada yang sifatnya memang pure penelitian ngambilnya dari paper referensinya biasanya ya. Yang pakai paper referensinya lebih bagus dibanding yang pakai referensi best practice ya, seperti itu gitu. Baik ya, mungkin itu dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan nanti juga bisa bertanya lebih lanjut ya, bisa japri kalau memang dibutuhkan gitu ya, untuk bisa diskusi lebih lanjut. Nah, bagi teman-teman yang di kelas sertifikasi ya, kemarin kan ada pengumuman ya, itu memang pesanan dari TELU ya, TELU ada kerjasama dengan Google sehingga ditawarkan ya pelatihan, bukan pelatihan itu sertifikat dari Google paket yang berapa tuh 6 atau 5 ya, secara gratis ya dari Coursera-nya Google ya, seperti itu gitu. Tapi itu memang materinya infrastruktur ya, makanya yang diwajibkan adalah AIM ya, Enterprise Management. Yang lainnya boleh ngambil, tapi ya tetap yang sertifikasi peminatannya harus diambil juga, karena kalau Anda ngambil yang tadi ya itu ilmu yang berbeda sebetulnya dari peminatan gitu ya. Anda tetap perlu ngambil yang khas peminatannya ya, seperti itu ya. Dan peminatan juga harus nyambung dengan penelitian masing-masing dengan TA-nya gitu ya. Jangan TA-nya apa, peminatannya apa gitu, sertifikat yang diambil apa, nggak nyambung semuanya, nah ini repot gitu ya, harus di-inline-kan semuanya, diselaraskan ya, seperti itu gitu. Oke, itu dulu ya, kita cukupkan, saya izin ini ya, close meetingnya. Semoga sharingnya bermanfaat ya bagi Anda semuanya, kemudian bisa jadi bekal ya untuk apapun ya, untuk di mata kuliah pelatihan dan sertifikasi, untuk teman-teman yang menyiapkan penelitian gitu ya, ATA, untuk teman-teman yang mau bekerja gitu ya, lagi mau apply pekerjaan. Nah, beberapa kan juga mungkin udah ini ya, udah tinggal TA2 misalnya, atau bahkan beberapa sudah lulus, bisa jadi yang gabung ya. Mungkin beberapa juga ada yang sudah gabung sebagai ini ya, sebagai staff junior ya, kan itu juga jadi tergantung posisinya masing-masing ya, strateginya beda-beda ya, seperti itu. Yes, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya, jaga kesehatan. Yo, saya tutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih, Pak.